Kembali lagi bersama saya Bu Arnis. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar matematika untuk kelas 11. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika untuk anak-anak kelas 11. Nah, untuk KD yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini, KD 3.15, menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Dan KD 4.15, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Jadi materi yang kita angkat yaitu operasi matriks. Mari kita saksikan seperti apa sih operasi matriks itu. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, diberikan suatu matriks, peserta didik mampu menentukan elemen dan ordo matriks. Jadi kita nanti bisa menentukan apa itu elemen, apa itu ordo pada matriks. Yang kedua, diberikan beberapa buah matriks, mungkin 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi dari beberapa jenis matriks tersebut. Diberikan suatu masalah, peserta didik dapat menyajikan masalah tersebut dalam bentuk matriks. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan operasi matriks ini. Contohnya seperti berikut. Ada 1 buah pantun. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, dari pantun ini kita bisa melihat ada berapa baris yang ada di pantun ini. Oke, anak-anak bisa jawab ya, ada berapa baris? Ya, betul sekali, ada 4. Contoh berikutnya lagi, ada berapa jumlah kolom pada tabel yang tertera pada slide ini? Nah, bisa dihitung ya, anak-anak bisa lihat, kemudian hitung ada berapa jumlah kolom pada tabel di atas. Oke, ada berapa kira-kira? Nah, yang menjawab 3 benar sekali. Berikutnya, ini adalah hasil pertandingan sementara 4 besar untuk Liga Inggris yang suka nonton sepak bola. Nah, ini ada hasilnya. Bisa dilihat klubnya ada 4. Kemudian untuk ada kolom main, menang, seri, kalah, sama untuk nilai. Nah, dari sini kita bisa mengubah bentuk dari hasil pertandingan sepak bola ini ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi nanti kira-kira ada berapa baris dan berapa kolom. Yang menjawab 4 baris dan 5 kolom benar ya. Jadi semuanya ada 4 barisnya dan kolomnya ada 5. Nah, baik. Dari contoh yang 3 ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa matriks itu adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau siku. Nah, ini adalah pengertian dari matriks. Bentuk umumnya boleh dilihat, ada elemen dan ordo. Elemen ini adalah susunan bilangan atau nilai. Di sini dimulai dari A11, A12, A13 sampai seterusnya A1N. Kemudian di baris kedua ada A21, A22, A23, titik-titik sampai A2N. Nah, begitu seterusnya sampai ke baris yang terakhir, AM1, AM2, AM3 titik-titik sampai ke AMN. Nah, ini adalah bentuk umum untuk matriks.
Ordo di sini adalah hasil perkalian dari baris dan kolom. Nanti untuk menentukan ordo, anak-anak bisa melihat berapa barisnya dulu dikali dengan berapa kolomnya. Jadi kalau barisnya ada 3, kolomnya ada 3, berarti ordo itu adalah matriksnya berordo 3 kali 3. Nah, di sini pengertian dari elemen yaitu bilangan yang disusun. Untuk pengertian dari ordo yaitu banyak baris dikali dengan banyak kolom. Berarti yang pertama itu baris dulu baru kolomnya ya. Sebuah matriks ditulis dengan huruf besar, misalnya matriks A. Nah, A-nya itu huruf besar, matriks B, B-nya juga huruf besar. Contohnya ada ini, matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang pertama itu adalah angka 1, 2, 3. Baris yang kedua adalah 4, 5, 6. Nah, untuk kolom yang ke bawah 1, 4 itu adalah kolom pertama, 2, 5 kolom kedua, 3, 6 itu adalah kolom ketiga. Kemudian 4 adalah elemen baris kedua kolom ke-1. Boleh dilihat ya, angka 4 itu adalah elemen di baris kedua, kolomnya kolom ke-1. Nah, kalau kita tanya 6 itu adalah elemen baris kedua, kemudian dia kolom ketiga karena dia ada kolom 1, 2, 3, dia 6 itu ada berada di kolom ketiga. Matriks ini berordo 2 kali 3. Kenapa berordo 2 kali 3? Apa anak-anak bisa menjawab? Ya, bagus sekali. Jadi dia berordo 2 kali 3 karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Oke, baik. Jadi sudah paham ya? Nah, kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jenisnya di sini ada 8. Ya, sudah disertai dengan contoh. Boleh kita lihat dari mulai yang pertama, matriks bujur sangkar. Nah, contohnya sudah ada ya. 2, 0, min 1, 2. Ini berordo 2 kali 2, berordo 3 kali 3 yang di sebelahnya. Seperti ini contohnya ya. Untuk yang kedua, matriks 0. Nah, matriks 0 ini semua elemennya adalah 0, maka disebut dia matriks 0 karena elemennya semua terdiri dari angka 0. Yang ketiga, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Jadi ada diagonal dan matriks yang berada di luar diagonal utama itu 0. Seperti contoh ini ya yang ada di atas. Kemudian yang keempat, matriks identitas. Matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya semuanya 1. Nah, matriks identitas ini semuanya angkanya 1 untuk diagonal utamanya. Seperti yang ada di contoh juga ya. Nomor 5, matriks skalar. Matriks skalar ini matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utama sama dengan K. Dicontohkan K-nya di sini adalah 2. Jadi yang selain berada di diagonal utama, dia terdiri dari angka 0 seperti yang ada di contoh ini. Kemudian yang ke-6, matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Seperti yang ada di contoh ini juga. Selanjutnya, matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Di bawah diagonal utamanya 0. Itu adalah matriks segitiga atas. Jadi segitiga atasnya berada di atas. Nah, untuk yang tadi segitiga bawah, segitiganya berada di bawah. Itu ya, jadi bisa dibedakan matriks segitiga bawah dan segitiga atas. Ya, dan yang terakhir, matriks simetris adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. A sama dengan A transpos. Seperti yang ada di contoh. Jadi kalau dia ada matriks A kemudian ditransposkan, dia sama. Nah, ini disebut dengan matriks simetris. Oke, baiklah. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan tentang materi matriks pada pertemuan pertama untuk kelas 11 di pembelajaran matematika.
matematika di mana pembelajaran kita masih secara online, daring. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami oleh anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk tugas LKPD dan soal evaluasi sudah tersedia di platform e-learning. Semoga anak-anak bisa semangat walaupun belajar kita belum bisa tatap muka secara langsung. Dan terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan terima kasih.